Saya akan menjelaskan tentang alat optik. Sebelum itu, apa itu alat optik? Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan cahaya untuk membentuk bayangan suatu benda. Alat optik bisa berupa prisma, lensa, dan cermin sebagai bagian utamanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ini adalah gambar dari cermin cembung. Bagian dari cermin cembung sendiri adalah ada sumbu utama di depan, di bagian depan dari cermin, di bagian belakang. Ini atau kita sebut O sebagai titik pusat, F sebagai titik fokus, dan R sebagai titik pusat kelengkungan cermin. Cermin cembung sendiri adalah cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya yang berbentuk cembung. Biasa digunakan untuk kaca spion kendaraan. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya karena berkas cahaya yang datang dan mengenai permukaan cermin cembung akan dipantulkan kembali dari satu titik dan menyebar. Cermin cembung memiliki 3 sifat, yaitu 1. Sifat yang datang sejajar sumbu utama cermin cembung akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus cermin cembung. B. Atau kedua, sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus cermin cembung akan dipantulkan sejajar sumbu utama cermin cembung. C. Atau ketiga, sinar yang datang menuju pusat kelengkungan cermin cembung akan dipantulkan kembali seolah-olah dari pusat kelengkungan cermin tersebut. Fokus pada cermin cembung selalu bernilai negatif. Berbeda dengan cermin cekung yang selalu bernilai positif. Fokus pada cermin cembung selalu bernilai negatif. Pada cermin cembung berlaku rumus sebagai berikut, yaitu 1/F atau jarak fokus sama dengan 1/jarak benda ditambah 1/plus jarak bayangan. Perbesaran atau M sama dengan tinggi bayangan atau H aksen per tinggi bendanya sama dengan S aksen per S. Untuk mencari F atau jarak fokusnya, yaitu pusat kelengkungan atau R/2. Sebagai contoh penerapannya, sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Sebuah benda diletakkan pada jarak 30 cm di depan cermin. Hitunglah letak bayangan benda dan perbesaran bayangan. Diketahui R atau pusat kelengkungan sama dengan negatif 30 cm dikarenakan cermin cembung selalu bernilai negatif. S atau jarak benda adalah 30 cm. Ditanya, S aksen dan M. Jawab. Untuk mencari S aksen atau jarak bayangan, 2/R sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 2/R-nya kita masukkan min 30 sama dengan 1/S-nya 30 masukkan ditambah 1. Karena S aksen belum diketahui, maka ditulis ulang. 1/S aksen sama dengan min 1/30.
disetengahkan. Min 1/30. 1 per S aksen sama dengan min 2/30. Min 1/30. 1 per S aksen sama dengan min 3/30. Kita tulis di sini. 1 per S aksen sama dengan 1 per min 10. Jadi diperoleh X aksennya sama dengan min 10 cm menjadi 10 cm. Setelah jarak bayangan atau S aksen diperoleh, maka perbesaran benda dapat dicari dengan rumus M sama dengan S aksen per S himpunan. Dimasukkan S aksennya di min 10, kita masukkan min 10 dulu, per S-nya tadi 30, maka diperoleh 1/3 kali. Maka jadi letak bayangan benda 10 cm di belakang dan perbesaran bayangan benda adalah 1/3 kali semula.